Jadi karena udah jam 7.10, kita mulai aja ya. Oke, jadi pertama-tama kita bahas materi pertama dulu. Aku bakal isi materi, lalu dilanjut dengan pembahasan soal. Yang pertama kita bakal bahas statistika deskriptif. Nah, di statistika deskriptif itu ada beberapa hal yang harus diingat. Yang pertama dan yang paling dasar, populasi itu semua individu yang menjadi topik penelitian atau yang mau dilihat. Terus sampel itu bagian kecil dari populasi yang ada atau bagian kecil dari semua data yang ada. Nah, terus data-data yang ada itu bisa dibuat grafik distribusinya. Nah, grafik distribusi itu ada beberapa, tapi yang paling sering dibahas itu adalah distribusi normal. Nah, tapi kalau distribusi normal itu kan dia bentuknya itu benar-benar simetris gitu. Nah, tapi data-data yang ada itu tidak selalu terdistribusi secara simetris. Jadi dia ada variasinya, yaitu kecenderungan positif dan negatif. Nah, ini tuh terjadi karena distribusi datanya itu tidak terdistribusi secara merata. Nah, kecenderungan ini tuh ada ciri-cirinya. Kalau yang positif itu nilai mean-nya lebih besar dibanding nilai mediannya. Kalau yang negatif itu kebalikannya. Nilai mean-nya itu lebih kecil dibanding nilai mediannya. Terus ada beberapa hal yang harus diingat, kayak kosakata yang harus diketahui maknanya. Yang pertama mode itu adalah data yang paling sering muncul. Jadi nanti kalau dikasih banyak data, tinggal lihat data apa aja yang paling sering ditampilkan. Terus kalau median itu adalah nilai tengah dari semua data setelah diurutkan. Jadi kalau misalnya ada sekumpulan data kayak gini, pertama-tama kita urutin dulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Setelah itu kita lihat data yang di paling tengah. Misalnya ini telah diurutkan, data yang di tengah itu angka 7. Jadi 7 adalah mediannya. Kalau misalnya datanya itu genap, diambil nilai tengahnya itu 2 yang paling tengah. Terus setelah itu dijumlahkan dan dibagi 2. Lalu nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu jumlah seluruh data dibagi dengan total data yang ada. Jadi kalau misalnya di data ini semua dijumlah, setelah itu dibagi dengan banyak data, yaitu 8. Nah, teknis menghitung rata-rata itu sama aja, baik di populasi ataupun sampel, cuma beda penulisan doang. Intinya itu jumlah semua data dibagi total data yang ada. Lalu range itu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Kalau kuartil itu adalah maknanya itu membagi data tertinggi dan terendah. Kalau misalnya kuartil 1, dia membagi 25% data terendah dan 75% data tertinggi. Kalau kuartil 2, dia membagi dia membagi 50% data terendah dan 50% data tertinggi. Sama dengan teknis kuartil ketiga. Bedanya cuma di persentasenya doang, yang satu 25, yang 2 50, dan yang ketiga 75. Jadi kuartil 2 itu sama dengan median. Nah, cara mencarinya itu
adalah dengan rumusnya ini. Rumus-rumusnya itu ada di sini, udah aku tuliskan. Kalau Q1 itu posisinya di sini, Q2 posisinya di sini, Q3 posisinya di sini. Dan yang perlu diingat, untuk nyari kuartil itu harus diurutin dulu data-datanya sama kayak kita nyari median. Jadi diurutin dulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Setelah itu dicari nilai kuartilnya dengan menggunakan rumus ini. Oke, lanjut ke standar deviasi. Standar deviasi itu maknanya jarak antara seluruh data yang ada. Rumusnya tinggal pakai yang ini, yaitu data pada ke I, terus dikurangi rata-rata, dijumlahkan semuanya, lalu dibagi dengan data yang ada. Kalau varians itu adalah standar deviasi, lalu dikuadratkan. Nah, lalu aku menjelaskan tentang beberapa hal yang perlu diingat lagi. Yang pertama itu skewness. Skewness itu kecondongan. Kan sebelumnya aku udah bilang kalau distribusi data itu nggak selalu simetris, nggak selalu normal. Kadang dia ada kecondongan ke kanan atau ke kiri, positif atau negatif. Tandanya itu bisa positif, negatif, atau nol. Kalau misalnya skewnessnya positif, artinya nilai min-nya lebih besar daripada median. Kalau negatif, nilai min-nya lebih kecil daripada median. Dan kalau nol berarti dia nggak ada skewnessnya, berarti dia terdistribusi secara rata dan normal. Nah, kalau kurtosis itu maknanya tergantung dari nilai kurtosisnya. Kalau misalnya nilai kurtosisnya tinggi, berarti di data yang ada itu ada beberapa nilai ekstrim atau bisa dibilang nilai outlier yang membuat distribusinya itu menjadi lebih runcing. Kalau misalnya kurtosisnya rendah, berarti nilai outliernya itu atau nilai ekstrimnya itu nggak banyak. Jadi distribusinya itu nanti nggak se ekstrim ini, dia kayak lebih landai gitu. Nah, ini tadi yang aku udah jelaskan juga, standar deviasi itu dimaknai dengan seberapa jauh nilai-nilai data dari min, seberapa bervariasi data-data yang ada. Semakin tidak konsisten atau semakin tidak berdekatan nilai-nilai yang ada dalam suatu data, berarti standar deviasinya tinggi karena datanya itu sangat variatif. Kalau misalnya standar deviasinya rendah, berarti nilai-nilainya itu cenderung berdekatan. Oke, terus kan tadi aku udah jelaskan kalau data itu bisa terdistribusi dengan normal atau simetris, tapi bisa juga ada skewnessnya. Nah, kalau misalnya dia terdistribusi secara simetris, ukuran tendensi sentral yang cocok untuk menggambarkan data, keseluruhan data itu min. Tapi kalau misalnya dia punya skewness yang cukup jauh dari nilai 0, dia lebih cocok memakai median sebagai ukuran tendensi sentral. Oke, kalau dari review materi segitu aja yang statistika deskriptif. Kita lanjut ke materi notasi penjumlahan. Nah, di notasi penjumlahan ini yang penting adalah ingat aja teorema-teoremanya. Ini aku udah tulisin, terus setelah itu ingat juga kalau misalnya dia indeksnya ganda, yang mana yang baris, yang mana yang kolom. Lalu setelah itu, kalau misalnya ada kayak gini, berarti artinya yang satu itu melambangkan baris ke satu, kalau J itu berarti melambangkan J-nya itu dari 1 ke N. Nah, kalau ini tuh kan artinya jumlahkan semuanya, jadi ini itu semua artinya jumlahkan semua data yang ada di sepanjang kolom 1 sampai N. Misalnya ada kayak data gini, 5, 6, oh ya. Halo, suaraku udah lebih jelas nggak ya?
Kalau ini masih jauh nggak suaranya? Eh, ini perlu ada yang aku harus ulang nggak? Atau lanjut aja? Oke, aku lanjut aja ya kalau kayak gitu. Nah, tadi sampai di mana ya? Hmm, misalnya kayak gini, dia tuh eh, ada baris satu, ada baris dua, terus kan kolomnya ada empat. Jadi kalau misalnya dia bentuknya kayak gini, berarti kita itu jumlahkan semua data dari satu ke empat ini, tapi yang di baris satu aja, karena di indeks barisnya dia cuman buat satu. Jadi cuman jumlahkan semua data di kolom satu sampai 4 tapi di baris satu doang. Gitu deh. Nah, kalau misalnya ini artinya tuh perkalian. Kayak jumlah ini dikali ini. Nah, berarti kalau misalnya ada yang gabungan kayak gini, artinya data pada baris ke I dijumlahkan semuanya sampai kolom ke N. Terus diulangi sampai baris ke M, lalu dijumlahkan semuanya. Oke, terus masuk ke notasi perkalian. Nah, kalau notasi perkalian itu sama kayak sebelumnya, dia tuh yang penting kita ingat teorema-teoremanya. Nah, setelah itu aku bakal bahas atau review tentang konsep probabilitas dan teori himpunan. Nah, ini tuh eh, mirip kayak materi yang pernah kita pelajarin waktu SMA. Nah, ada notasi-notasi yang perlu diingat yaitu semesta dan kondisi C. Kalau kalau semesta itu semua kondisi yang mungkin terjadi dalam sebuah eksperimen. Kalau kondisi C, kondisi tertentu dalam satu semesta. Misalnya kayak kumpulan data dengan ciri-ciri seperti yang kayak ciri-ciri khusus gitu, itu dilambangkan dengan C. Nah, lalu kondisi-kondisi yang perlu diingat itu gabungan, irisan, komplement, dan disjoint atau mutually exclusive. Nah, kalau gabungan itu dia itu bisa anggota A saja, anggota B saja, dan dua-duanya. Jadi kayak misalnya eh, gini, ini A, ini B. Nah, data yang di sini itu juga dimasukkan gitu, itu namanya gabungan. Nah, kalau misalnya irisan, dia tuh cuman yang anggota A dan anggota B dan anggota B. Jadi kalau misalnya cuman anggota salah satu aja dia nggak masuk dalam irisan. Kalau komplement itu artinya yang bukan. Jadi kalau komplement berarti yang bukan anggota A. Kalau B komplement artinya yang bukan anggota B. Kalau disjoin artinya dua kondisi dari A dan B itu sama sekali nggak berhubungan. Terus kita masuk ke makna probabilitas. Probabilitas itu kemungkinan terjadinya suatu kondisi. Dan nilainya itu cuman antara 0 dan 1. Jadi kalau 0 itu artinya tidak mungkin terjadi, kalau 1 pasti terjadi. Terus jadi nilainya itu nggak mungkin di bawah 0 dan nggak mungkin di atas 1. Lalu persamaan umumnya itu adalah kemungkinan terjadinya A itu sama dengan jumlah kondisi A dan jumlah semua kondisi yang mungkin. Nah, kalau kondisi komplementer kan tadi komplementer itu artinya yang bukan. Jadi karena nilai probabilitas itu maksimal satu, kondisi komplementer artinya satu dikurang kondisi yang mungkin. Oke, lalu kita masuk ke kondisi gabungan. Kalau A dan B, kalau A dan B benar-benar mutually eksklusif, dia itu kan dua kondisi yang benar-benar sebeda itu. Jadi nggak ada irisan kan, karena dia mutually eksklusif dan benar-benar nggak berhubungan. Jadi gabungan dari A dan B cukup kemungkinan A ditambah kemungkinan B. Dan nggak perlu dikurangi sama irisannya, karena tadi dia itu mutually eksklusif dan nggak ada irisan. Tapi kalau misalnya dia nggak disebutkan mutually eksklusif, dia itu perlu dikurangi dengan irisannya. Kita masuk ke contoh soal. Misalnya di kelas itu isinya 40 mahasiswa. Ini semestanya. Terus 6 dari 15 pria pakai kacamata, 13 dari 25 wanita pakai kacamata. Yang ditanya, kalau diambil satu orang secara acak,
berapa kemungkinan mahasiswa tersebut pria atau seseorang yang berkacamata? Nah, pertama-tama kita lihat dulu semestanya ada 40, terus kan dibilangnya 6 dari 15 pria berkacamata. Jadi sebenarnya prianya itu ada 15. Terus yang berkacamata kan totalin 6 ditambah 13. Jadi 19 orang dibandingkan semuanya ada 40 orang, berarti yang berkacamata probabilitasnya 19/40. Nah, karena yang dia minta itu atau itu maknanya adalah kondisi gabungan. Jadi kita tinggal masukkan rumus kondisi gabungan, yaitu yang ini ditambah yang ini dikurangi yang irisannya. Pria berkacamata ini tuh didapat dari soal yang ini, dari yang diketahui di sini. Jadi 15/40 ditambah 19/40 dikurang 6/40. Jadi dapatlah hasilnya segini. Oke, lalu masuk ke analisis kombinatorial, probabilitas bersyarat dan teorema bias. Pertama, sebenarnya ini tinggal hafal rumus aja. Kalau permutasi dengan pengulangan, rumusnya ini. N dipangkatkan R. Kalau tanpa pengulangan, dengan kondisi satu demi satu, tanpa mengembalikan sampai habis, dia N faktorial. Kalau tanpa pengulangan, tapi kondisinya sampai pengambilan ke R, itu rumusnya ini. Nah, ini kan untuk permutasi. Yang ini untuk kombinasi. Dia kombinasi itu ciri-cirinya tanpa memperhatikan urutan. Terus tinggal masukkan ke rumus ini, di mana N adalah jumlah himpunan elemen berbeda dan R adalah elemen yang mau diambil. Lalu masuk ke probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat itu maknanya probabilitas terjadinya kondisi A bila kondisi B terjadi adalah nilai probabilitas kejadian A yang telah diperbaharui setelah kondisi B betul-betul terjadi. Ini juga sebenarnya udah ada rumusnya, tinggal diingat aja. Lalu masuk ke kondisi independen. Ini tuh maknanya kondisi yang satu tidak memengaruhi kondisi yang lain. Dia juga punya rumus tersendiri sama kayak yang probabilitas bersyarat. Jadi tinggal dihafal aja. Oke, masuk ke cara soal. Nah, sekarang kita latihan soal. Ini pertama materinya tentang notasi penjumlahan. Nah, jadi misalnya ada soal hitunglah nilai berikut. Nah, kalau misalnya dia pakai yang ini. Nah, di sini kan dia simbolnya itu N sama dengan 1, terus N-nya itu sampai 5. Jadi, kita masukkan ke fungsi yang ada di sini. Jadi, tinggal masukkan aja setiap nilai N-nya, N1, 2, 3, 4, dan 5. Terus setelah itu, karena ada simbol ini, berarti artinya kita jumlahkan semuanya. Jadi, 3 tambah 5, tambah 7, tambah 9, tambah 11, dapatlah hasilnya 35. Lalu yang B sama juga, tapi bedanya di sini I-nya itu udah ditentukan sama dengan 2. Nah, jadi nilai N-nya itu menunjukkan berapa kali nilai I-nya itu harus dimasukkan ke dalam fungsi ini. Jadi karena dia sampai 5, berarti kita masukkan nilai I sama dengan 2 ke fungsi ini sebanyak 5 kali. Berarti karena 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 5, dan N-nya adalah sama dengan 5, berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Oke, terus lanjut ke soal berikutnya. Diberikan data sebagai berikut. Nilai X-nya dikasih tahu, nilai Y-nya dikasih tahu. Terus diminta hitunglah ini dan ini. Nah, kalau yang ini itu dikalikan dulu X dan Y-nya lalu dijumlahkan. Berarti kita kalikan ini dan ini dan ini dan ini dan ini. Terus hasil perkaliannya itu kita jumlahkan. Jadi dapatlah hasilnya 98. Tapi kalau yang ini itu tuh dijumlahkan dulu semuanya, dijumlahkan dulu masing-masing, setelah itu dikalikan. Berarti jumlahkan dulu ini ke bawah,
jumlahkan ini ke bawah, terus hasil dari ini dan ini itu dikalikan. Dapatlah hasilnya segini. Oke, ini untuk yang cuman satu dimensi. Terus kita masuk ke yang dia tuh dalam bentuk matriks gitu. Nah, kalau misalnya ini, itu tuh yang pertama ditanya itu jumlah, terus yang ini perkalian. Ingat ini tuh notasi perkalian. Nah, yang diminta tuh pertama jumlahkan data. Nah, ini tuh kalau yang di depan ini tuh melambangkan indeks J, yang ini melambangkan indeks I. Berarti kita jumlahkan dulu masing-masing dari setiap kolom, terus hasil dari setiap kolom dijumlahkan per barisnya, dapatlah hasilnya 40. Kalau misalnya ini dijumlahkan, yang ini tuh dikalikan. Jadi kalikan dulu semuanya, 1 kali 2 kali 3, 6, terus ini tuh semuanya dikalikan. Oke. Nah, terus kita masuk ke soal selanjutnya. Ini tuh soal membaca makna statistika deskriptif. Nah, pertanyaannya itu adalah berdasarkan data tracer study berikut adalah besaran bonus yang didapat alumni teknik fisika. Terus dikasih datanya. Nah, yang ditanya itu ukuran tendensi sentral apakah yang paling baik dalam merepresentasikan besaran bonus alumni teknik fisika dan alasannya. Tadi aku udah jelaskan juga sebelumnya di review materi. Kita tuh pertama kalau mau menentukan ukuran tendensi sentral, kita itu lihat atau kita terka dulu ini tuh sebenarnya data dari besaran bonus yang didapat alumni teknik fisika itu dia terdistribusi secara normal atau tidak normal. Atau tidak normal artian ada skewness-nya. Nah, cara melihatnya itu adalah lihat mean dan mediannya. Nah, karena di sini mean dan mediannya tidak sama atau beda jauh, pasti dia distribusinya tidak simetris. Nah, kemarin yang beli puro siapa sih? Dan karena nilai mean lebih besar daripada median, berarti dia tendensi positif. Nah, kenapa ini terjadi? Karena ada data yang tidak terdistribusi secara merata. Jadi, karena dia tidak terdistribusi secara merata, median lebih baik dalam merepresentasikan data yang ada. Karena median itu nggak dipengaruhi oleh data outlier. Sedangkan mean itu, kalau misalnya kita nyari mean, kan kita melibatkan semua data. Mempengaruhi. Sehingga kalau dalam kondisi seperti ini, lebih cocok menggunakan ukuran tendensi sentral, yaitu median. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini tuh soalnya tuh dikasih informasi statistika deskriptif, lalu ditanya manakah data yang memiliki distribusi simetris. Ini mirip dengan soal sebelumnya. Kalau melihat dia distribusinya simetris atau enggak, lihat mean dan lihat mediannya. Nah, antara dua data ini, nilai yang mana yang nilai mean dan mediannya itu berdekatan. Yang B kan, karena nilai mean dan mediannya itu cuman beda dikit doang. Jadi, yang distribusinya simetris itu yang data B. Nah, terus kalau misal alasan lainnya, supaya lebih jelas lagi, itu kita bisa lihat dari skewness-nya. Dia itu memang ada skewness-nya kan, artinya itu dia benar-benar nggak sesimetris itu. Tapi karena nilainya masih 0,43, berarti dia masih sangat-sangat mendekati 0, artinya kita masih bisa mengatakan dia distribusi simetris. Nah, yang B, manakah data yang memiliki distribusi tidak normal? Yang tidak normal berarti yang tidak simetris. Berarti karena simetris berarti yang A tidak normal atau tidak simetris. Alasannya ya berarti kebalikan dari alasan B. Pertama, karena mean dan mediannya itu tidak sama.
dan nilai skewness-nya itu sangat tinggi. Oke, terus lanjut ke C. Ukuran tendensi sentral apa yang cocok untuk menggambarkan data A dan ukuran tendensi sentral apa yang cocok untuk menggambarkan data B. Lalu jelaskan alasannya. Yang A karena dia terdistribusi secara tidak simetris, berarti dia pakai median. Kalau yang B karena dia terdistribusi secara simetris, berarti dia pakai min. Alasannya sama kayak alasan yang di nomor 1. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dari seluruh mahasiswa TFITB dipilih secara acak 100 orang mahasiswa untuk diukur tinggi badannya. Distribusi frekuensi tinggi badan tersebut diberikan pada tabel 1. Nah, yang pertama, buatlah grafik distribusi frekuensi dalam bentuk histogram. Nah, caranya itu adalah di sini kan dia tuh dikasih datanya itu tidak dalam bentuk rentang, tapi kalau misalnya kita mau buat dalam histogram, kita harus tahu dulu rentangnya. Jadi kita bisa buat aja rentangnya yang melibatkan data-data yang ada di sini. Nah, terus kita data ulang frekuensinya. Nah, dari sini tuh kita buatlah histogramnya. Ini tuh aku buatnya masih dalam bentuk sketsa. Nanti kalau di ujian bisa lebih dilengkapi lagi keterangan-keterangan dalam grafik histogramnya. Jadi yang ini tuh disimbolkan dengan ini, yang ini, terus yang data yang ini itu yang ini, dan seterusnya. Jadi buat dulu rentangnya, terus data ulang frekuensinya, terus diubah jadi bentuk histogram. Lalu yang kedua, buatlah grafik frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif berarti grafiknya itu, titik-titiknya itu dilihat dari penjumlahan frekuensi yang mau kita buat ditambah dengan frekuensi saat ini. Jadi yang ini 5, di titik yang ini itu adalah titik 5 ditambah 18. Karena dia kumulatif kan, berarti dia 23. Terus dibuat di sini, terus diulang sampai dia maksimalnya tuh 100. Jadi nanti grafiknya tuh pasti bakalan selalu naik. Oke, baru masuk ke selanjutnya. Hitunglah nilai rata-rata. Nilai rata-rata sama aja, tinggal pakai rumus. Terus standar deviasi juga tinggal pakai rumus. Koefisien skew juga pakai rumus. Koefisien kurtosis juga pakai rumus. Nah, aku mau bahas yang ini dulu, tadi kelupaan. Lengkapi data pada tabel 1. Nah, rumus persentase relatif itu ini rumusnya. Jadi jangan lupa. Nah, N itu adalah total dari data semuanya. Jadi, data di tabel ini secara berurut ya, dilengkapi di sini. Tinggal 5/100 karena jumlah suruhannya itu adalah 100 orang. Jadi tinggal dibagikan aja 5/100, 18/100, 42/100, 27/100, dan 8/100. Oke, selanjutnya laporkan hasil pengukuran tinggi badan Anda dengan faktor cakupan K dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, untuk pelaporan hasil data atau hasil pengukuran itu bentuknya tuh kayak gini atau kayak gini, terserah, sama aja mau pakai yang mana. Jadi pertama-tama kita tuh cari dulu komponen-komponennya, terus dilaporkan dalam bentuk seperti ini. Dan ingat 95% itu setara dengan K sama dengan 2. Jadi setelah udah dapat ini K-nya tinggal diubah menjadi 2. Oke. Lanjut ke soal probabilitas. Nah, dari soal ini itu dikatakan bahwa pada kotak 1 isinya itu 5 merah dan 3 biru. Kotak 2, 4 merah dan 6 biru. Dan untuk menentukan apakah kita bakal ngambil dari kotak yang mana, kita harus melempar koin. Kalau misalnya yang muncul itu gambar, kita ambil dari kotak 1. Kalau yang muncul itu angka, kita ambil dari kotak 2.
Yang ditanya, tentukan probabilitas terambilnya bola merah. Nah, supaya kita bisa ngambil bola merah, kan bola merahnya itu ada di kedua kotak. Dan untuk mengetahui kita tuh bakal ngambil dari kotak yang mana, kan probabilitasnya udah setengah dan setengah gitu kan, karena gambar dan angka kan. Yang menentukan kita ngambil dari kotak yang mana itu gambar atau angka. Jadi probabilitas untuk ngambil di kotak 1 dan 2 itu sama-sama setengah. Nah, di masing-masing kotak probabilitas terambilnya bola merah itu pun punya probabilitasnya tersendiri. Misalnya kalau di kotak 1 tuh probabilitasnya 5/8 karena merahnya ada 5 dan totalnya ada 8. Kalau di kotak 2 merahnya ada 4, totalnya ada 10. Jadi probabilitasnya 4/10. Nah, jadi kalau kita mau mengetahui probabilitas terambilnya bola merah, kita harus mengalihkan probabilitas dari setiap kotak dan dengan probabilitas dari kotak mana kita akan mengambilnya. Jadi tinggal dihitung aja 5/8 dikali 0,5 dan 4/10 dikali 0,5. Dijumlahkan, lalu dapatlah hasilnya 41/80. Oke, yang B, misalkan hasil pelemparan koin tidak diketahui, tetapi hasil akhir menunjukkan bola warna merah yang terambil. Lalu tentukan probabilitas bahwa bola merah tersebut berasal dari kotak 1. Nah, tadi kan probabilitas kita terpilihnya kotak 1 itu udah 0,5. Terus karena dia tuh minta dari kotak 1, di kotak 1 probabilitas terambilnya warna merah ada berapa? 5/8. Dan semua probabilitas totalnya ada 41/80. Jadi untuk menjawab yang B kita tinggal kalikan 5/8 dikali 0,5 per probabilitas keseluruhan bola warna merah. Setelah dihitung dapatlah hasilnya 25/41. Oke, lanjut ke soal terakhir. Pada saat mudik lebaran, Ane minta tolong tetangganya Roni menyiram anggreknya selama ditinggalkan mudik. Bila tidak disiram, kalau nggak disiram, kemungkinan layunya itu 80% atau 0,8. Berarti kemungkinan nggak layunya tinggal 1 dikurang kemungkinan layu, jadi 0,2. Nah, kalau disiram, dia ada kemungkinan layu dan nggak layu juga. Kalau kemungkinan layunya itu 15% atau 0,15, berarti kemungkinan nggak layu itu tinggal 1 dikurang 0,15. Jadi 0,85. Nah, kemungkinan si Roninya nyiram juga itu ada kemungkinannya. Kemungkinan beneran nyiram itu 90% atau 0,9. Berarti kemungkinan dia lupa tinggal 1 dikurang 0,9. Nah, pertanyaannya, berapa persenkah kemungkinan anggrek itu masih hidup ketika Ane kembali mudik? Berarti kalau masih hidup, kalau misalnya tanya yang probabilitas atau berapa persen kemungkinan anggreknya hidup, kita harus menghitung probabilitas si Roninya nyiram, si Roninya nyiram ditambah anggreknya masih hidup dan dijumlahkan dengan probabilitas lupa nyiram tapi anggreknya masih tetap hidup. Jadi berarti tinggal 0,1 dikali 0,2 ditambah 0,9 dikali 0,85. Terus semua ini dijumlahkan, dapatlah probabilitas total anggreknya masih hidup. Terus pertanyaan kedua, kalau misalnya anggreknya layu, berapa persen kemungkinan Roni lupa menyiram? Kan kalau layu, persen kemungkinan kalau layu berarti kita lihat yang ini sama yang ini. Berarti tinggal 0,9 beneran nyiram tapi tetap layu dan lupa nyiram dan tetap layu. Jadi tinggal ditambahkan ini semua terus dapatlah hasilnya kemungkinan layu totalnya itu adalah ini. Tapi cara gampangnya sebenarnya ada, yaitu tinggal
100% dikurang ini, karena ini kan probabilitas total anggreknya tidak layu. Jadi kalau misalnya mau cari kemungkinannya layu, tinggal 100% dikurang ini. Dapatlah ini, kalau mau lebih cepat ya. Nah, setelah itu berarti kemungkinan Roni lupa nyiram dan anggreknya layu, karena di sini yang ditanya bila anggrek itu layu, berarti kita tinggal kalikan 0,1 dikali 0,8, di mana kemungkinan lupanya itu 0,1 ini, terus kemungkinan dia layu karena tidak disiram adalah 0,8, berarti probabilitas total dari lupa nyiram dan layu adalah 8%. Nah, berarti kalau dibandingkan dengan probabilitas total yang kemungkinan layu adalah tinggal 8% per 14 per 3%. Oke, selesai. Sekian dari aku. Dilanjutkan sama Mod. Halo, suaraku masuk gak ya? Ya, semoga jelas. Kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wait, aku izin share screen dulu. Udah kelihatan? Karena tidak ada protes. Sudah kelihatan, jadi langsung aja. Makasih Veo tadi yang udah nyampein materi pertama. Bentar. Nah, jadi kalau aku bakal ngebahas tentang regresi, variabel acak diskrit, kontinu, dan juga mengenai ekspektasi dan juga variansi. Oke, sebelum kita masuk ke beberapa latihan soal, karena kayak intinya tuh kalau Propstat tuh banyak latihan soal aja. Kayak kalau rumus-rumusnya tuh emang kelihatan banyak, tapi sebenarnya kalau kalian udah sering latihan soal tuh bakal kebayang rumus-rumus mana aja sih yang bakal sering kepake gitu. Nah, ini tuh maaf aku nggak pernah nyatat, jadi yang aku tampilin ini adalah cheat sheet aku waktu UTS tahun lalu. Jadi untuk variabel acak diskrit, itu tuh intinya kita tuh mau ngelihat peluang terjadinya suatu kejadian yang kita batasi secara diskrit gitu. Nah, ada beberapa metode untuk menghitung suatu peluang kejadian yang didasarkan pada jenis eksperimen yang kita lakukan. Nah, yang pertama ada Bernoulli. Bernoulli itu adalah ketika kita melakukan suatu eksperimen sekali doang. Jadi kayak kita mau ngeliat dia tuh berhasil atau tidak. Nah, jadi probabilitas untuk suatu kejadian X misalnya, nah di sini tuh kalau X itu adalah suatu nominal yang kita harapkan muncul, yang kita sedang hitung peluangnya. Nah, jadi misalnya di suatu dadu gitu ya, kayak berapa peluang munculnya angka 2 gitu. Nah, munculnya peluang angka 2, kalau pada Bernoulli, itu tuh dengan melemparkan dadu sekali. Itu tuh bukan kayak jadi 1/6, tapi kayak ya berhasil atau enggak. Hasilnya itu 1 atau 0 gitu. Nah, terus ada binomial. Binomial itu adalah kita melakukan eksperimen secara N kali, beberapa kali. Nah, terus ya kita hitunglah berapa peluang terjadinya kejadian X yang kita harapkan setelah kita melakukan eksperimen sebanyak N kali. Untuk persamaannya, ini ada kombinatorial, gimana ya bacanya? Pokoknya NCX, habis itu peluang dipangkatkan X dikali dengan 1 dikurang peluangnya pangkat N dikurang X. Di mana N ini adalah jumlah percobaan yang kita lakukan, X itu adalah nilai yang kita harapkan, dan theta di sini tuh merepresentasikan peluang. Peluang, misalnya peluang munculnya angka berapa di alam semestanya berapa gitu lah. Nah, untuk geometrikal, itu tuh eksperimennya berhenti jika kondisi yang kita harapkan udah terjadi pada pertama kali. Jadi, ibaratnya kalau misalnya di binomial, kita tuh udah menentukan
berapa banyak eksperimennya. Nah, kalau di geometrical, kita tuh bakal terus mengulangi percobaan kita sampai kita mendapatkan hal yang kita inginkan untuk pertama kalinya. Nah, jadi kayak ya kita bakal nge-looping terus dengan n-1. N itu adalah nanti kayak sampai kita dapat tuh berapa gitu. Ya pokoknya emang agak nggak jelas rumus ini, bakal lebih kebayang kalau udah latihan soal. Nah, terus untuk Pascal, Pascal itu adalah kita ngitung probabilitas dengan melakukan eksperimen. Eksperimen itu kita bakal hentikan kalau misalnya kondisi yang kita teliti itu udah terjadi untuk kesekian kalinya. Kesekian kalinya itu ya kita yang nentuin dan setiap eksperimen itu bersifat independen. Independen itu maksudnya ya kayak dia nggak peduli sama yang lain gitu. Em, Tadi kita bahas yang Pascal ya. Oke. Misalnya untuk Pascal ini kayak angka muncul 2 kali pada lemparan koin ke-10, terus juga lampu rusak ke-5 didapatkan pada eksperimen ke-13 gitu-gitu. Habis itu kayak contohnya mendapatkan anak perempuan kedua pada kelahiran ke-5. Misalnya kayak mendapatkan anak perempuan kedua pada kelahiran ke-5. Nah, jadi kayak anak perempuan kedua kelimanya tuh misalnya kayak X-nya itu adalah 2, habis itu K-nya itu jadi 5, kayak gitulah intinya. Nah, habis itu kalau Poisson, Poisson ini kalau misalnya distribusinya itu bisa dibilang kayak apa ya, kayak rata dan informasi yang kita ketahui itu berupa rata-rata. Jadi kayak dia tuh uniform gitu. Untuk rumusnya itu adalah bilangan Euler dipangkatkan minus theta dikali theta pangkat X per X faktorial. Di mana theta ini bukan peluang, tetapi adalah rata-rata dari jumlah kondisi yang terjadi tanpa kita pikirkan urutannya. Untuk lebih kebayangnya, misalnya kalau untuk Poisson ini tuh kayak jumlah mobil yang melewati suatu persimpangan di dalam 1 menit gitu. Misalnya kayak kita mau meninjau peluang lewatnya 50 mobil yang melewati persimpangan di dalam 1 menit. Jadi kayak di dalam 1 menit itu kita punya data rata-rata mobil yang lewat di suatu persimpangan itu kita masukkan jadi theta, dan untuk X itu adalah jumlah mobil yang kita harapkan. Misalnya tadi aku bilang berapa? 50 kayak gitu. Nah, terus untuk notasi NCX itu ini ya, kayaknya tadi di PPT VEO juga udah dijabarin. Misalnya NCR itu ya berarti N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Nah, terus ini kayak ya shortcut biar kayak cepet aja sih. Misalnya 1C1 itu hasilnya bakal 1. Terus kalau misalnya 2C1 hasilnya 2. Terus kayak 2C0 berarti 1. Kayak gitu. Nah, terus juga ada namanya variabel acak kontinu. Kontinu itu berarti kayak kita tuh memiliki suatu fungsi dan kita ingin melihat peluang kejadian yang terjadi dalam suatu fungsi itu. Nah, ada fungsi uniform. Kalau fungsi uniform itu tuh kayak kalau misalnya digambarkan diagram probabilitasnya, itu tuh bentuknya kayak petak gitu. Duh, maaf banget, aku lagi tidak ada pentab. Jadi intinya kalau misalnya uniform, wait. Gimana sih? Sorry. Nah, intinya kalau uniform itu dia tuh kayak ini sumbu X-nya nih misalnya tuh nanti kayak ada probabilitasnya tuh bentuknya kayak kotak gitu. Ya gitulah ya. Nah, kotaknya itu berada di interval A dan B. Jadi kita ingin melihat peluang adanya suatu nilai U di dalam rentang A dan B. Yang besarnya itu adalah 1/B min A. Sementara untuk distribusi yang normal, di mana kita memiliki suatu data X
yang berada, misalnya kita punya nilai X yang berada di dalam suatu data yang memiliki rata-rata dan juga standar deviasi tertentu, kita bisa nyari peluangnya itu tuh dengan rumus ini. 1/STD 2Pi pangkat bla bla bla. Nah, kayak terlihat ribet banget gak sih? Terlihat ribet dan sulit. Nah, jadi untuk menyederhanakan perhitungan probabilitas pada distribusi yang normal, kalau kalian kayak masih belum kebayang normal itu kayak gimana, kalau normal itu yang bentuknya kayak lonceng itu guys, kayak wait ya. Nah, jadi, ini yang kayak sering dilihat tuh yang kayak probabilitasnya itu terbagi secara normal bentuknya kayak lonceng gitu. Itu dikatakan bentuk datanya itu distribusinya normal. Nah, kalau normal kita ngitungnya pakai ini, tapi karena ribet, kita menggunakan suatu metode yang namanya standarisasi. Nah, standarisasi itu apa? Standarisasi itu kayak misalnya kan kita punya suatu nilai X. Nilai X itu adalah suatu nilai di dalam data yang memiliki karakteristik tertentu. Karakteristiknya itu ada rata-rata dan standar deviasi. Nah, karena kayak kalau misalnya kita berpacu pada nilai asli, dia tuh kayak bakal beda-beda lah ya karakteristik setiap nilai jadinya. Nah, jadi kita standarisasikan, kita akan em, ubah apa ya namanya kayak ngomongnya, ubah dari nilai X ini menjadi nilai Z. Jadi yang awalnya X ini tuh adalah suatu nilai punya rata-rata dan standar deviasi tertentu, kita generalisasi menjadi suatu tipe data Z yang memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Nah, ya semoga udah pernah ketemu di kelas kayak gimana cara membaca tabel Z. Jadi kayak setelah kita mengubah convert X menjadi Z, nanti kita bisa ngelihat tuh probabilitas terjadinya suatu kemungkinan. Probabilitas terjadinya data yang kita harapkan itu di dalam rentang Z. Nah, untuk membaca variabel Z nanti membaca tabel Z bakal aku ajarin juga. Dan for your information, tabel Z itu tuh menyatakan distribusi peluang di bagian kiri. Jadi kayak misalnya, maaf kalau misalnya agak pusing melihatnya, tapi ya udah. Nah, jadi gini, kalau tabel Z itu misalnya tuh nanti kalian ngelihat peluang dari Z dikurang Z besar dikurang misalnya di sini tuh nilainya 1,2 gitu ya. Nah, jadi itu yang ditanda itu adalah area di sebelah kirinya gitu. Jadi kayak itu gimana sih bilangnya kayak intinya bagian kurva yang bawah sebelah kiri dari nilai Z yang udah kita dapatkan dari hasil standarisasi itu menjadi distribusi dari probabilitas. Yes, betul. Oke, selanjutnya kita masuk ke ekspektasi dan variansi. Ini matematika aja sih sebenarnya. Cuman kalau di soal ujian dijadiin kayak soal cerita. Jadi kayak ekspektasinya bisa jadi berupa keuntungan atau kerugian atau banyaknya pelanggan gitu-gitu. Nah, jadi untuk mengetahui ekspektasi dari suatu data, maksudnya kayak kita tuh pengen berharap data ini yang keluar gitu ya, data X ini. Nah, kita harus mengetahui probabilitasnya. Oke, sebelum berbicara lebih lanjut tentang ekspektasi, kita harus tahu dulu nih tipe datanya tuh discrete atau continue. Kalau kita ujian tuh gampang aja sih, kalau nggak ada suatu fungsi, kayak dia nggak menyatakan probabilitas ini di dalam suatu fungsi, ya udah berarti itu discrete gitu. Nah, kalau discrete ya rumus ekspektasi itu adalah jumlah dari
X dikali probabilitas X itu. Terus kalau untuk continue, kita akan mengintegralkan fungsi dari probabilitas itu, fungsi dari variabel acak continue itu dengan nilai X yang diharapkan. Oke. Terus ada sifat operator nih. Ini tuh kayak sebenarnya ya kayak tambah-tambah. Yang diperbolehkan itu apa sih dalam membalabakan apa ekspektasi ini? Jadi misalnya ekspektasi X tambah Y itu tuh kita bisa pecah jadi ekspektasi X tambah ekspektasi Y gitu. Nah, terus kalau misalnya ada ekspektasi C dikali X, kita bisa keluarin C-nya dan ya udah tinggal C dikali ekspektasi dari X. Dan pada Bernoulli, Bernoulli itu apa tadi? Masih ingat gak? Semoga masih ingat. Yaitu kayak variabel discrete yang kita ingin lihat peluangnya itu sukses atau gagal kejadiannya. Ya udah kayak intinya peluang terjadinya gitulah. Nah, terus kalau untuk ekspektasi X kali Y juga bisa kita pecah. Begitu. Oke. Untuk varians itu tuh sebenarnya adalah akar, bukan akar, apa sih namanya? Kuadrat dari standar deviasi. Gimana ya? Ya gitulah ya. Nah, jadi kalau misalnya standar deviasi ini dikuadratkan kan hasilnya varians nih. Ya, inilah ya dia kayak persebaran data dikurang rata-rata dikuadarkan dibagi jumlah data, atau kalau misalnya kita mau melihat hubungan antara varians dengan ekspektasi untuk tipe data yang discrete, itu kita bisa meng kayak gini, kayak intinya ekspektasi dari data yang kita kuadratkan dikurangi dengan ekspektasi kuadrat. Kalau misalnya masih bingung, nggak apa-apa, nanti kita lihat di contoh soal. Nah, untuk continue itu kita integral dari min tak hingga tak hingga dari X, varian X dikurang rata-rata pangkat 2 dikalikan dengan fungsi dari variabel continue tersebut. Terus ini ada kayak beberapa sifat varians, bisa kayak langsung dilihat aja. Dan ya udah. Ini ada tabel distribusi Z. Ini yang minus, ini yang positif. Kita masuk ke contoh soal. Nah, latihan soal yang pertama, kita akan membahas tentang ekspektasi dan variansi. Misalnya, di soal ini tuh ada dadu. Dadu itu kan punya 6 sisi dengan angka 1 sampai 6. Nah, tentukan ekspektasi dan variansi dari angka dadu yang muncul pada satu kali pelemparan dalam kondisi dadu yang seimbang. Kondisi dadu yang seimbang itu berarti setiap sisinya punya probabilitas kemunculan yang sama, yaitu 1/6. Oke. Nah, jadi aku ulangi lagi, untuk rumus mencari ekspektasi itu adalah X dikali probabilitas dari X, dan untuk variansi X itu, ya itulah ya, bisa dilihat. Nah, kita mulai dulu nih, untuk ekspektasi angka dadu yang muncul pada satu kali pelemparan dalam kondisi dadu yang seimbang. Ya udah, jadi kayak untuk angka 1 dikalikan dengan probabilitas munculnya angka 1. Angka 2 dikalikan dengan probabilitasnya gitu ya. Jadi kayak X dikali X kali probabilitas, DLL, dan didapatkanlah hasilnya segini, 7/2. Untuk variansi itu kan kita ada ini nih, apa sih namanya, ekspektasi dari X kuadrat. Nah, X itu adalah angka probabilitas yang ingin kita tinjau. Jadi tadi kayak 1/2 dikali 1/6 ditambah 2/2 dikali 1/6, 3/2 dikali 1/6, ditambah 4/2 1/6, ditambah 5 gitu, dan seterusnya. Didapatlah ekspektasi dari X/2. Nah, untuk variansi, kita mengurangi ekspektasi yang X kuadrat dikurang dengan
ekspektasi ini dikuadratkan. Semoga udah mulai kebayang maksud dari persamaan variansi itu seperti apa. Nah, terus kayak ada variasi soal lain di mana angka 1 ini memiliki peluang kemunculan 2 kali lebih besar daripada angka-angka lainnya nih. Jadi kayak angka 1 ini spesial sendiri. Jadi kita misalkan peluang munculnya angka 1 itu sebagai Z. Dan peluang muncul angka lain selain 1 adalah X. Nah, dengan mengetahui bahwa Z ini lebih besar 2 kalinya X, dan fakta umum probabilitas yang tadi udah disampaikan juga kalau total dari probabilitas itu nggak mungkin lebih dari 1 kan ya. Nah, jadi ya udah untuk X itu kan angka selain 1, berarti ada 5 angka lain. 5 dikali X ditambah Z sama dengan 1. Jadi total peluangnya itu adalah 1, nanti kayak diselesaikan dengan aljabar biasa, kita dapatkan X sama dengan 1/7 dan Z-nya adalah 2 kali X. Nah, untuk ekspektasi bisa dilihat aja kalau angka 1 kita kalikan dengan probability-nya yaitu 2/7. Dan angka-angka lain itu hanya 1/7 dan didapatlah ekspektasinya berikut. Untuk variansi juga kayak gitu. Nah, terus untuk latihan soal 3 itu masih soal yang sama, cuman kasusnya aku bedain dan coba diulik sendiri untuk bahan latihannya. Oke, kita masuk ke latihan soal yang nomor 4. Wait ya. Nah, jadi di latihan soal 4 ini kita bakal nyoba bahas soal variabel acak kontinu. Jadi, dalam suatu kondisi penelitian, diketahui rata-rata umur hidup tikus itu 40 bulan. Dan umur tikus berdistribusi normal dengan simpangan baku 6,3 bulan. Jadi, kita di sini mengetahui kalau rata-rata atau kalau di Propstat kita pakai penulisannya itu mu, dan untuk standar deviasinya itu, sabar, kayak ini ya, notasinya biasa, dapat ditentukan probabilitas umur hidup seekor tikus. Nah, untuk probabilitas tikus ini hidup lebih dari 32 bulan, itu kayak gimana? Nah, jadi kan kita mengekspektasikan X-nya itu adalah 32. Nah, karena X32 ini masih memiliki rata-rata dan mu untuk datanya sendiri, kita akan mengconvert dia ke Z. Jadi ya udah masukin ke rumus convert Z gitu, yaitu X dikurang mu per standar deviasi dapat min 1,27. Selanjutnya dapat kita tentukan nilai probabilitas kemungkinan hidup tikus ini lebih dari 32 bulan. Itu gimana caranya? Ya ini, awalnya kan berarti kita mengharapkan probabilitas X lebih dari 32. Setelah kita convert, jadinya probabilitas Z lebih dari min 1,27. Nah, di sini aku ingatkan kembali nih teman-teman, kalau apa namanya, tabel Z itu berisi, itu gimana ya? Tabel Z itu tuh berisi probabilitas di bagian kiri atau kayak kurang dari normalnya. Sabar, sabar, sabar. Nah, jadi udah aku jabarin juga kayak kalau normalnya kan karena di sebelah kiri ya probabilitas Z kurang dari sekian. Tapi kalau untuk kasus di mana kita ingin mengetahui data lebih dari gitu ya, Z lebih dari itu bisa kita ubah atau sama artinya dengan 1 dikurang P Z kurang dari 1,2. Jadi kayak intinya data yang ada di tabel ini itu adalah data Z kurang dari min 1,27. Sementara kan kita maunya Z lebih dari 1,27 nih. Nah, jadinya ya kita memanfaatkan persamaan yang tadi
Jadinya 1 dikurangi Z kurang dari min 1,27. Cara baca tabelnya semoga udah tahu. Ini aku contohin, ini kan negatif ya Z-nya. Jadi min 1,2 kita lihat di bagian kolom paling kiri. Min 1,2 nih. Kelihatan nggak ya kursornya? Ya Allah, maaf ya atas keterbatasan device ini. Min 1,2. Terus em, digit desimal keduanya itu kan 7. Kita ambil dari kolom yang 0,07. Jadi min 1,27 itu kita bisa lihat nilainya adalah 0,1020. Ya gitu. Jadi kayak 1 dikurang 0,102. Gimana? 1 dikurang 0,1020 hasilnya 0,898. Gitu ya. Jadi kayak probabilitas terambil tikus dengan umur hidup yang lebih dari 32 bulan itu adalah 0,898. Terus sekarang kita kayak mau nyoba nih kalau kurang dari 28 gimana ya caranya? Itu kayak mudah aja, intinya kita standarisasi lagi. Selanjutnya didapat Z-nya itu min 1,9. Ya udah kita baca tabel. Min 1,90 itu ini 0,0287. Ya udah langsung aja. Gitu. Nah, terus kayak pertanyaannya kalau misalnya antara 37 dan 49 tuh gimana? Kayak antara dua data. Gimana ya? Nah, jadi kayak ya X-nya masing-masing kita standarisasi lagi menjadi Z. Didapat ya, kalau 37 itu min 0,48 dan untuk 49 itu 1,43. Nah, kita ubah notasinya dari awalnya probabilitas di rentang 37 sampai 49 dengan data X, jadinya pakai tipe data Z dari min 0,48 hingga 1,43. Habis itu ya udah dapet hasilnya segitu kayak baca tabel aja. Kalau misalnya bingung nih, gimana ya caranya? Caranya itu adalah mengurangi probabilitas Z kurang dari 1,43 dikurang probabilitas Z kurang dari min 0,48. Kayak kalau misalnya belum kebayang, intinya tuh kan kayak kita tuh mencari apa ya ngomongnya kayak irisan. Jadinya kayak kalau misalnya ada suatu distribusi yang lonceng itu dari 1,43 ke kiri dikurangi dengan 0,48 ke kiri. Jadi kita ambil data irisannya. Didapatlah 0,608. Semoga kebayang. Terus, oke, karena kita udah membaca tabel, aku izin untuk buka lagi nih PPT-nya. Aduh, gimana ya? Wah, sebentar. Oke, lanjut. Bisa juga soalnya tuh dibalik yang diketahui malah Z-nya. Malah nilai peluang dan nilai Z-nya, terus kayak kita mencari X-nya. Itu kayak variasi soal aja. Kita masuk ke contoh soal lainnya, yaitu untuk variabel acak dan juga ekspektasi variansi. Misalnya ada 3 bola warna merah dan 5 bola warna hitam, kita ambil 2 secara acak. Nah, jika variabel acak X adalah jumlah bola merah yang terambil, maka coba kita jawab beberapa soal berikut. Yang pertama itu adalah fungsi probabilitas dari X. Nah, X itu adalah jumlah bola merah yang terambil. Di mana tadi udah dikasih tahu ada 3 merah, 5 hitam, totalnya ada 8, diambil 2 secara acak. Jadi untuk fungsinya kita menggunakan
3CX dikali 5 C 2 min X per totalnya semestanya 8C2. Nah, untuk kalau ditanya fungsi probabilitas tuh ya fx yang ini. Kalau ditanya distribusi probabilitas, kalian bikin tabel berisi X dan probabilitas X. Nah, untuk ekspektasi tinggal masukin aja ke rumus ekspektasi. Untuk nilai 0 berapa, probabilitasnya dikalikan dan ditotalkan. Begitu. Kita lanjut. Nah, ini tuh salah satu contoh soal aja mengenai ekspektasi. Ekspektasinya ini berbentuk gabungan. Jadi kayak kita disuruh nyari dulu nih ekspektasinya. Ekspektasi dari X kita masukkan ke rumus ekspektasi, dapat 6,83. Tetapi di sini kita dikasih tahu kalau ada suatu fungsi yang menyatakan jumlah uang yang diterima oleh pengusaha tempat cuci mobil. Nah, jumlah uang ini merupakan nilai ekspektasi pendapatan pengusaha tersebut kan ya. Nah, jadi kita masukkan ekspektasi dari jumlah uang yang kita terima, yaitu fungsi GX sama dengan ekspektasi dari 2X min 1. Kita gunakan operator ekspektasi tadi, jadinya ini koefisien kita bisa keluarkan, jadi 2 dikali ekspektasi X dikurang 1. Jadi 2 dikali 6,83 dikurang 1, didapat harganya segitu ya. Selanjutnya akan aku bahas sedikit mengenai regresi linear. Untuk regresi linear, pada umumnya di soal ujian itu nggak bakal susah sih, cuman disuruh analisis data yang sudah diberikan tabulasi dan juga grafiknya. Jadi ini soal UTS tahun lalu diberikan data alat ukur A dan alat ukur B nih. Terus ditanya, mana alat ukur yang karakteristiknya lebih dapat digambarkan dengan pendekatan fungsi linear. Ini aku yakin teman-teman pasti tahu jawabannya, yaitu yang paling mendekati nilai R kuadratnya mendekati 1. Jadi kalau dibandingkan itu yang 0,99. Nah, terus kalau misalnya ditanya, manakah alat ukur yang lebih sensitif? Nah, sensitif ini aku izin menjelaskan definisinya adalah jika kita beri input yang sedikit, hasilnya akan memberikan output yang besar. Itu yang dinamakan alat ukur yang sensitif. Nah, di sini dengan udah dikasih tahu ya kalau X itu adalah input dan Y-nya adalah output. Kalau kita ingin mendapatkan output yang besar dengan hanya memasukkan input yang kecil, berarti kita melihat gradiennya. Gradien itu ya yang ada variabel X-nya gitu loh, temennya si X. Jadi bisa dibandingin nih 3,8 sama 6,7, gedean mana? Gedean yang 6,7 ya. Jadi alat ukur yang lebih sensitif adalah alat ukur B. Nah, tapi ini kenapa negatif? Itu emang masih tetap sensitif. Ya, itu masih tetap sensitif ya. Cuman bedanya kayak bentuk grafiknya aja. Tapi dari segi nominal atau besarnya, emang yang B lebih besar. Begitu. Udah sih, untuk regresi, aku jamin gak bakal keluar soal yang aneh-aneh. Tapi kayak diingat-ingat lagi aja, koefisien regresi itu rumusnya apa, yaitu ini ya, kovarian dari set data dibagi dengan standar deviasi X dikali standar deviasi Y. Ini untuk kovarian hati-hati karena untuk populasi dan sampel itu rumusnya agak sedikit berbeda di bagian penyebutnya. Sebenarnya kurang lebihnya udah itu aja. Paling kalau misalnya mau dijelasin lebih detail mengenai regresi linear, aku kayak izin nunjukin soal PR aku tahun lalu dan aku lihat jadi soal PR di tahun ini juga ya. Jadi kayak kita ngeplot data nih, plot diberikan set data A, B, C, D. Terus kita plot dengan pendekatan linear, polinom, eksponensial, dan logaritma.
Ini pakai Excel. Nah, terus yang ditanya itu model mana yang paling cocok jika didekati, gimana sih ngomongnya? Jadi kayak setiap data itu paling cocok pakai pendekatan yang mana nih? Nah, kalau data yang A itu pakai pendekatan, ya aku tunjukkan aja. Kalau data A, kita lihat kalau didekati linear sama polinom, dia nilainya mendekati 1, lebih tinggi daripada hasil terkuadratnya jika didekati secara eksponen dan logaritma. Gitu ya, kita ngeliat terkuadratnya. Ini juga nih kayak jelek banget kan ya persebaran datanya sama sama pendekatan linearnya. Jadi kayak ini enggak gitu. Nah, habis itu jadinya kalau misal ditanya data mana yang paling cocok didekati dengan pendekatan linear, pastinya cuman data A. Karena yang lainnya tuh enggak. Udah sih gitu aja. Semoga bermanfaat. Dari Veo, apakah ada tambahan lagi, Ve? Nggak ada kok. Oke, dari aku juga semoga aman teman-teman, semangat. Propstat, insya Allah aman lah. Gimana ya? Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan aja. Kalau kanal 1 ke aku, kanal 2 ke Veo. Udah, terima kasih. Terima kasih semuanya. Makasih Kak. Pasti Kak.